Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Bu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan yang ketujuh ini Bu Guru akan membahas materi tentang bilangan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang mengenal bilangan pecahan. Kemudian, menyederhanakan pecahan, mengenal bentuk-bentuk pecahan, dan yang terakhir, mengubah pecahan ke bentuk lainnya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas, mengenal bilangan pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. A disebut pembilang, dan B disebut penyebut. Jadi diingat ya anak-anakku, yang di atas itu disebut dengan pembilang, yang di bawah disebut dengan penyebut. Ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Ya. Di sini ada gambar pizza. Untuk mengetahui bentuk pecahan dari pizza yang diambil atau pizza yang belum diambil, coba kita perhatikan jumlah keseluruhan pizza ini ada berapa bagian, ada berapa potong pizzanya. Ya, ada 8. Ada 8 pizza yang telah dipotong-potong. Untuk mengetahui pecahan pizza yang sudah diambil dan pizza yang belum diambil, kita perhatikan yang sudah diambil berapa? Berapa potong? Ya, 1. Kemudian jumlah keseluruhannya ada berapa? Ada berapa potong? Ya, 8. Jadi, pizza yang diambil bentuk pecahannya 1 per 8. Sedangkan pizza yang belum diambil ada berapa bagian? Ya, ada 7. Jumlah keseluruhannya 8. Jadi, pizza yang belum diambil bentuk pecahannya 7 per 8. Paham ya? Ya, Bu Guru yakin kalian paham karena materi ini materi yang kita ulang karena pernah kalian pelajari waktu di SD. Sekarang coba kita perhatikan yang diarsir atau yang diwarnai ya. Yang diwarnai ini ada berapa bagian? Ya, bentuk pecahannya yang diwarnai berapa? Ya, 1 per 4. Karena yang diwarnai 1, kemudian jumlah keseluruhannya 4. Jadi bentuk pecahan yang diwarnai 1 per 4. Kemudian yang ini, berapa bagian yang diwarnai bentuk pecahannya? Ya, 2 per 6. Karena yang diwarnai 2, kemudian jumlah keseluruhannya 6. Jadi 2 per 6. Ya. Berapa bagian yang diwarnai? Ya, 2 per 5. Bu Guru yakin kalian paham ya. Yang diwarnai banyaknya 2, jumlah keseluruhannya 5. Jadi bentuk pecahannya 2 per 5. Kemudian gambar yang terakhir. Ya, yang diwarnai 3, jumlah keseluruhannya 8. Jadi bentuk pecahannya 3 per 8. Paham ya? Ya, Guru yakin sekali kalian paham dengan materi ini. Kita lanjut. Menyederhanakan pecahan. Kita sederhanakan pecahannya.
Pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan berapapun, ya. Jadi yang namanya menyederhanakan pecahan itu kita bagi dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebut harus kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan bilangan yang sama sampai menjadi pecahan yang tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan berapapun, ya. Contohnya coba diperhatikan. 9/15. Kalau kita sederhanakan, ya, ini 9 dengan 15 kita sederhanakan sama-sama dibagi, ya, sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 3, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Di 3/5. Kemudian 4/12. Sama-sama dibagi berapa? Ya, bisa sama-sama dibagi 2 atau langsung ya kita bagi dengan 4. Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 dapatnya 1, 12 dibagi 4 dapatnya 3. Jadi hasilnya 1/3. Kita perhatikan contoh berikutnya. 24/30. Coba kita sama-sama kita bagi 2 dulu. Sama-sama dibagi 2 berarti dapatnya 12/15. 12 dengan 15 masih bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3 dapat 4. 15 dibagi 3 dapat 5. Ya. Jadi hasilnya 4/5. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya 4/5-nya. Ya. Atau kalau terlalu panjang seperti ini bisa dengan cara cepat. Caranya bagaimana? Langsung kalian bagi dengan berapa? Ya, bisa langsung kalian bagi dengan 6, ya. 24 dibagi 6 dapatnya 4, 30 dibagi 6 dapatnya 5. Jadi hasilnya sama, ketemunya 4/5. Mana-mana yang kalian pakai ya, bisa kalian pakai cara yang di atas atau cara yang di bawah ini. Yang penting kalian mengerti. Nanti hasilnya akan ketemunya sama. Ya, coba kita perhatikan contoh berikutnya. 36 dibagi 90. Kita bagi 2 dulu ya. Dibagi 2 dapatnya 18/45. 18 dengan 45 masih bisa disederhanakan. Kita bagi sama-sama, kita bagi dengan 3. 18 dibagi 3 dapat 6. 45 dibagi 3 dapat 15. 6 dengan 15 juga masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3 lagi ya. 6 dibagi 3 dapat 2. 15 dibagi 3 dapat 5. Jadi hasilnya 2/5. Kalau terlalu panjang bisa juga kalian bagi langsung. Cara cepatnya bagi dengan bilangan yang lebih besar. Coba kita perhatikan. Atau kalau terlalu panjang cara yang ini, cara yang cepat. Bu, bisa enggak dibagi dengan angka yang besar? Iya, bisa. Karena nanti akan hasilnya sama. Biar enggak terlalu panjang, kita bagi dengan angka yang paling besar. Misalkan langsung kita bagi dengan 18. 18, 36 dibagi 18 dapatnya 2. 90 dibagi 18 dapatnya 5. Jadi hasilnya 2/5. Jadi ketemunya sama ya hasilnya. Mau cara yang panjang atau cara yang di bawah ini juga nanti hasilnya akan sama. Mana-mana yang kalian pakai. Yang penting kalian ngerti ya anak-anakku. Baik, kita lanjutkan. Mengenal bentuk-bentuk pecahan. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk yang berbeda, namun masih memiliki nilai yang sama, ya, yaitu desimal. Contohnya 0,33, 0,5, dan seterusnya ya, masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, persen, artinya
per 100. Biasa dilambangkan dengan lambang, ya, dengan lambang seperti ini, persen. Kemudian yang ketiga, per mil, ya, artinya per 1000. Biasa dilambangkan dengan lambang yang sama kayak persen, ya, tapi 0 di bawahnya ada 2. Jadi ini dibacanya per mil kalau ada lambang seperti ini, ya. Bisa dibedakan, ya, lambang persen dengan per mil, ya. Kemudian mengubah pecahan ke bentuk lainnya. Mengubah pecahan ke bentuk lainnya. Contoh misalkan 1/4. Kita mau merubah ke bentuk desimal. Bagaimana caranya? Ya bisa anak-anak. Langsung aja kalian bagi 1 dibagi 4. Bagi kurung juga bisa, ya. Coba kita pakai orek-orekan. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa, ya. Berarti naik 0, ya. 0, kemudian turun 0. Jadinya 10. 10 dibagi dengan 4, kira-kira dapatnya berapa? Ya, kira-kira dapat 2. 2 dikali 4, hasilnya 8. Baru kita kurangi. 10 dikurangi 8 dapat 2. 2 dibagi 4, nggak bisa, ya. Tambahkan nolnya lagi 1. Jadi 20. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 4 hasilnya 20. Jadi kita kurangi sekarang. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti itu sudah selesai pembagiannya, ya. Kalau sudah 0 di bawahnya. Jadi hasil dari 1 dibagi 4, pecahan 1/4, bentuk desimalnya yaitu 0,25, ya, 0,25. Sekarang 1/4 kita rubah ke bentuk persen. Diapakan anak-anak? Ya, dikali 100, ya, karena dirubah ke bentuk persen, berarti kita kalikan 100. 1/4 kita kali 100%. 100 dengan 4 kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Ya, sama-sama kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 dapat 1, 100 dibagi 4 dapat 25. Jadi tinggal kalian kalikan 1 kali 25, hasilnya 25%. Ya. Sekarang 1/4 kita rubah ke bentuk per mil. Ya, 1/4 kita rubah ke bentuk per mil, berarti harus dikalikan berapa? Ya, dikalikan 1000. Karena per mil 1/4 kali 1000 per mil. 1000 per mil kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Ya, 4 dibagi 4 dapatnya 1. 1000 dibagi 4 dapatnya 250. Jadi 1 dikali 250 hasilnya 250 per mil. Paham, ya? Ya. Bu Guru yakin kalian paham, ya. Jadi nilai 1/4 kalau kita rubah ke bentuk desimal hasilnya 0,25. Kalau kita rubah ke bentuk persen 25%. Kalau kita rubah ke bentuk per mil hasilnya 250 per mil. Ini nilainya semuanya sama, ya. 1/4, 0,25, 25%, 250 per mil. Itu nilainya sama. Biar lebih paham lagi, Bu Guru kasih contoh lagi, ya. Coba. 3/5. 3/5 kita rubah ke desimal. Bentuk desimal, ya, sama seperti tadi. Kita orek-orek dulu di kertas buram. 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 tidak bisa, ya. Sama seperti tadi, naik 0, turun 0. Sekarang 30 dibagi 5 dapatnya 6. 6 dibagi 5, 6 dikali 5 hasilnya berapa? 6 kali 5, 30. Ya,
Sudah sama 30. Sekarang kita kurangi, hasilnya 0, ya. Paham ya? Ya. Bu Guru yakin banyak karena pelajaran bagi kurung ini kalian dapat waktu kalian di kelas 3 atau kelas 4 SD ya. Jadi Bu Guru yakin sekali kalian bisa. Jadi hasil dari 3/5 kalau kita rubah ke bentuk desimal hasilnya 0,6. Ya. Sekarang kalau 3/5 kita mau merubah ke bentuk persen. Ya, sama seperti tadi kalau dirubah ke bentuk persen berarti dikali 100%. Sama seperti tadi kita caranya menyederhanakan 100 dengan 5. Bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1. 100 dibagi 5 dapat 20. Sekarang tinggal kalian kalikan. 3 kali 20 sama dengan 60%. Ya. Kemudian 3/5 kalau kita rubah ke bentuk per mil, hasilnya ya 3/5 kita rubah ke bentuk per mil berarti harus dikali 1000 per mil. Sama caranya seperti tadi, sama-sama kita bagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1, 1000 dibagi 5 dapat 200. Tinggal kalian kalikan sekarang, 3 dikali 200. Hasilnya 600 per mil. Paham ya? Ya, Bu Guru yakin sekali kalian paham anak-anakku. Ya, karena ini materi mengulang saja. Mengulang materi waktu kalian di SD ya. Ya, kalau kalian belum paham, kalian tonton kembali, ulang kembali ya. Tonton videonya kembali. Kalau belum paham lagi, bisa kalian WA pribadi atau japri ya, Bu Guru langsung. Kalau belum paham, Bu Guru cukupkan materi kita pada pertemuan ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nonton